Halo, terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya Amalia Sustikarini. Saat ini melalui Zoom saya telah terhubung dengan Dr. Imade Andi Arsana di Yogyakarta. Dr. Imade Andi Arsana mendapatkan gelar doktornya dari Wollongong University Australia untuk bidang Ocean Affairs dan Law of the Sea pada tahun 2013 melalui beasiswa Australian Leadership Awards. Beliau saat ini merupakan dosen di Departemen Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan pengarang sejumlah buku diantaranya berjudul Beyond Borders dan Batas Maritim Antar Negara. Dr. Andi Arsana adalah penerima Ellison Sudrajat Award tahun 2012 dan UN Nippon Foundation Fellowship di tahun 2007. Dr. Andi juga dikenal sebagai dosen yang aktif memberikan materi dan motivasi tentang studi lanjut dan beasiswa, serta menggunakan platform digital YouTube untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang geodesi dan ilmu-ilmu perbatasan. Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Andi Arsana tentang konflik di Laut Cina Selatan dikaitkan dengan perbatasan, tantangan permasalahan perbatasan di Indonesia, dan bagaimana mengembangkan sisi kolaboratif perbatasan secara global. Di penghujung acara jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update menarik tentang episode baru dan menarik lainnya. Mari simak perbincangan saya dengan Dr. Imade Andi Arsana berikut ini. Halo, selamat sore Mas Andi, apa kabar? Selamat sore Mbak Lia, selamat malam ya. Iya, selamat malam di Sydney ya. Sebelumnya terima kasih atas kesediaannya bergabung di channel YouTube saya, Mas. Saya merasa, aduh ini sebuah kehormatan ya bisa mengundang seorang dosen yang sangat hits nih di YouTube ya. Di YouTube dan tentunya juga di platform-platform offline lainnya. Saya menyimak beberapa talk show Mas Andi di TEDx juga ya, dan di berbagai forum lain. Saya sangat salut bagaimana Mas Andi secara konsisten memberikan pengetahuan tentang permasalahan perbatasan di Indonesia ya. Saya ingat beberapa bulan yang lalu tuh waktu Natuna memanas, Mas, Mas Andi kemudian datang dengan mendinginkan gitu ya. Karena kalau udah soal perbatasan ada provokasi, kita pengennya kayaknya marah-marah terus kan gitu. Nah, Mas Andi kemudian sangat aktif mengedukasi teman-teman ya, masyarakat Indonesia sebetulnya bagaimana duduk permasalahannya supaya masalah perbatasan ini bisa dilihat dengan lebih jernih ya Mas ya, dan juga dari sisi akademis. Oke, gini Mas, dalam masa pandemi COVID-19 ini kan kita awalnya berharap konflik-konflik internasional itu menurun Mas ya. Karena perhatian negara kan dicurahkan untuk upaya mitigasi dampak pandemik ya. Bahkan Sekjen PBB itu menghimbau agar negara-negara yang masih berkonflik itu melakukan gencatan senjata ya, ceasefire secara global gitu. Pokoknya kita damai dulu deh, karena ini wabahnya ini luar biasa nih. Kita harus mengerahkan semua resources untuk memitigasi dampak pandemik ini. Tapi kok kayaknya nggak semuanya benar nih Mas. Di satu bagian dunia di Laut Cina Selatan konfliknya kayaknya nggak berhenti-berhenti nih ya. Kalau nggak salah bulan Maret kemarin ya, itu masih saja terjadi ketegangan di kawasan ini, yaitu antara Vietnam dan Tiongkok. Nah, menurut Mas Andi dari aspek perbatasan nih Mas, apa sih yang menyebabkan tingkat konflik dan kompleksitas di Laut Cina Selatan ini kok sangat tinggi Mas? Ya, pertama saya mau ngutip dulu guyonnya salah seorang profesor dulu ya. Katanya gini, Laut Cina Selatan ini katanya sudah menghasilkan ratusan atau mungkin ribuan tesis, tapi no single solution. Itu kayaknya gue, tapi kayaknya benar tuh gitu ya. Artinya memang ini adalah konflik ini Mbak Lia. Saya kira Mbak Lia juga paham ya di dalam dari sisi yang lain gitu ya. Konflik yang mungkin salah satu yang paling panas gitu, paling lama, paling seru mungkin di muka bumi saat ini ya, di dunia modern ini, bahwa masih ada konflik teritori kan gitu kan. Iya betul. Mungkin kalau saya boleh istilahnya sederhanakan gitu, aslinya konflik ini kan sebenarnya adalah konflik teritorial. Jadi pulau-pulau kecil, pulau kecil atau karang, karena beda ya, secara hukum internasional tuh beda tuh, pulau, karang, low tide elevation tuh beda ininya tuh. Intinya pokoknya ada objek lah, pulau kecil, yang kepemilikannya itu diperebutkan. Itu awalnya banget. Jadi berarti benar-benar teritori yang dikonflikkan, wilayah gitu ya. Nah, ternyata sampai hari ini pun tidak ada penyelesaian.
Jadi misalnya Tiongkok dalam hal ini mengklaim sebagian besar gitu ya. Lalu Vietnam juga punya beberapa, itu kan ada ratusan pulau kecil gitu ya. Jadi ada yang sebagian mengklaim, ada yang seluruhnya, ada yang satu atau dua segala macam gitu. Jadi semua negara di sekitar itu. Tapi belum terselesaikan sampai hari ini. Siapa yang punya yang mana? Itu pertama. Jadi konflik teritori. Nah, kita juga tahu kalau teritori itu atau pulau itu kan berhak atas laut kan, Mbak ya. Sesuai dengan hukum laut internasional gitu kan. Misalnya 12 mil laut teritorial dan seterusnya. Artinya berarti daratan itu disengketakan. Nah, daratan itu sendiri kan punya peluang untuk memiliki laut. Berarti kalau kepemilikan atas daratnya saja sudah sengketa, maka kepemilikan atas laut masih lebih runyam lagi, ambiar pokoknya gitu. Nah, artinya itu 1, 2 gitu kan. Nah, jadi ketidakjelasan kepemilikan atas daratan menyebabkan kemudian ketidakjelasan juga kepemilikan atas lautan. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara laut sekarang, jangankan yang daratannya belum jelas, yang daratannya jelas dan haknya lautnya jelas saja belum tentu gampang menyelesaikan batasnya kan gitu kan. Seperti kalau kita misalnya, kita kan punya tetangga 10 gitu. Semua pakai UNCLOS, semua pakai hukum laut, tapi juga nggak gampang menyelesaikannya. Jadi artinya persoalan di Laut Cina Selatan jadi nambah lagi nih. Daratannya bermasalah, kekuasaan atas laut bermasalah, lalu berbagi-bagi lautnya tentu lebih runyam lagi gitu. Nah, baru kemudian kita bicara soal resources dan segala macam gitu. Jadi saya kira itu 3 hal itu yang menyebabkan artinya akar persoalannya ada di situ. Nanti kita bicarakan kenapa kok sampai berlarut-larut dan segala macam gitu. Itu dulu Mbak. Ya. Oke. Nah, ini menarik nih Mas. Dibilang bahwa tadi Mas Andi bilang bahwa kita punya tangga 10 yang semuanya sebetulnya berkomitmen untuk atau terikat di UNCLOS ya Mas ya. Tapi terikat dengan satu perjanjian internasional saja kemudian tidak membuat permasalahan menjadi Laut Cina Selatan ini permasalahannya menjadi lebih mudah ya Mas ya. Tetap saja terjadi tumpang tindih klaim di sini ya. Kalau di Laut Cina Selatan ada dua persoalan paling tidak. Pertama kan tadi soal pulau kita udah bahas ya. Kedua adalah soal klaim laut. Kalau teorinya kita pikir, berarti kan semua negara di sana kan semuanya menganut UNCLOS tuh. Berarti semua negara harusnya nih, lepas dari masalah pulau-pulau tadi ya, harusnya mengklaim lautnya sesuai dengan UNCLOS, yaitu paling jauh untuk air laut itu 200 mil harusnya dari daratannya untuk ZPE kan gitu. Seandainya saja nih semua negara mengklaim 200 mil dari daratannya, berarti kan akan jelas tumpang tindihnya seberapa dan itu tumpang tindih yang legal kan gitu. Lalu lebih mudah untuk kita kemudian ngobrolinnya. Nah, persoalannya adalah Tiongkok dalam hal ini tidak menggunakan itu dalam mengklaimnya, Mbak ya. Jadi dia menggunakan pokoknya diklaim aja gitu sesuai dengan sejarah yang dia mau, sejarah gitu, history. Kemudian dia menggunakan 9 dash line gitu mengklaim hampir keseluruhan Laut Cina Selatan. Nah, artinya itu sebenarnya persoalan pertama yang muncul juga. Sehingga artinya begini, klaim itu kan tumpang tindih juga dengan hak kita. Dari Natuna ke utara itu, yang sebenarnya kalau saya bilang gitu ya, kalau saja Tiongkok itu tidak menggunakan klaim yang 9 dash line atau seandainya saja dia taat pada UNCLOS, nggak ada tumpang tindih sebenarnya dengan kita. Kalau nggak ada tumpang tindih berarti kan nggak ada urusan batas gitu. Nah sekarang menjadi seakan-akan ada urusan batas karena kita menggunakan UNCLOS untuk mengklaim 200, dia tidak menggunakan UNCLOS, jadi klaimnya jadi jauh banget ke selatan. Itu yang menyebabkan tumpang tindih. Jadi kan tumpang tindih itu berarti bukan tumpang tindih legal sebenarnya. Tumpang tindih yang muncul karena ada satu pihak dalam hal ini Tiongkok yang tidak menggunakan dasar hukum yang sama dengan kita gitu. Nah, berarti kalau dia tanya sekarang gini ke kita, saya sering guyon tuh. Kalau tiba-tiba Cina datang ke kita, yuk kita berunding loh untuk membicarakan tumpang tindih ini. Lah kan tumpang tindih itu terjadi karena kamu ngeklaimnya salah gitu. Bukan karena secara hukum ada tumpang tindih gitu. Jadi artinya tapi kalau kita ditanya, kalau Indonesia ditanya apakah Indonesia punya urusan di Laut Cina Selatan, kita bilangnya begini, legally speaking, nggak ada urusan sama Tiongkok dengan alasan tadi. Tapi kita memang punya urusan dengan 2 negara, yaitu Malaysia di kiri kanan kita, kan itu dari Natuna ya, lalu Vietnam. Jadi betul kita punya urusan memang di Laut Cina Selatan, tetapi bukan dengan Tiongkok, itu bukan dengan China, tapi dengan Malaysia dan dengan Vietnam. Nah itu memang juga belum diselesaikan Mbak Lia. Batas politiknya gitu. Ya. Tadi benar sekali yang Mas Andi bilang tentang guyonannya bahwa
sudah Laut Cina Selatan ini sudah berhasil melahirkan beribu-ribu tesis ya Mas. Dari zaman saya dulu kuliah itu rasanya selalu akan ada gitu di satu angkatan yang akan menulis skripsi tentang ini gitu. Jadi salah satu topik yang sangat populer dan ternyata sampai 20 tahun setelah saya lulus tetap saja ini tetap saja menjadi sebuah topik yang terus ditulis ya oleh mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ya Mas Andi ya. Oke, kita akan rehat sejenak sebelum membahas segmen berikutnya tentang tantangan teknis dan non-teknis di perbatasan Indonesia. Beberapa bulan yang lalu situasi di Indonesia kan sempat memanas nih karena kasus di Natuna ya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan di awal, Mas Andi sangat aktif gitu ya melakukan edukasi untuk masalah ini. Kemudian berdasarkan putusan ICJ tahun 2002, Pulau Sipadan Ligitan juga kemudian kan putusannya adalah diserahkan kedaulatannya ke Malaysia. Ya ini salah dua contoh dua kasus tentang perbatasan yang terjadi di Indonesia. Dan tentunya mungkin ada beberapa kasus-kasus lainnya juga ya, mungkin tidak terlalu high profile gitu Mas ya. Nah, kalau menurut Mas Andi sendiri sebetulnya apa sih tantangan utama dari masalah perbatasan kita nih Mas? Baik dari aspek teknis yang tentunya mungkin berkaitan sekali dengan ilmu Mas Andi di geodesi ya, ataupun juga mungkin non teknis di mana Mas Andi pun saya lihat sangat memperhatikan ini gitu ya, seperti aspek sosial, kultural, ekonomi dan lain-lain Mas. Di mana sih sebetulnya letak tantangannya nih Mas? Pertama kalau kita, karena tadi Mbak Lia menyebutnya dari Sipadan Ligitan ya, saya mau membahasnya dari situ aja. Kalau dulu memang Sipadan Ligitan itu bermasalah karena kepemilikan Sipadan Ligitan yang memang belum jelas. Jadi kalau ada daratan yang belum jelas kepemilikannya, itu otomatis akan menimbulkan persoalan perbatasan juga. Gitu. Karena kalau kita ngomong laut berarti kan diukurnya dari daratan kan Mbak ya. Nah kalau daratannya saja bermasalah, otomatis sebagian lautnya akan bermasalah. Itu yang persis terjadi di Laut Cina Selatan. Nah kalau kita, yang perlu kita syukuri sekarang itu sebenarnya gini, persoalan ketidakjelasan kepemilikan atas daratan itu nggak terjadi lagi di Indonesia. Kalau dulu Sipadan Ligitan itu bermasalah karena memang, kalau saya boleh agak sedikit teoritis nih, kan prinsipnya itu namanya uti possidetis juris. Jadi kepemilikan negara atas satu pulau itu ngikutin penjajahnya kan. Jadi artinya pertanyaan pertamanya adalah dulu itu milik Belanda atau milik Inggris? Begitu pertanyaan pertamanya. Kalau dia milik Belanda berarti otomatis Indonesia. Ternyata setelah dicek ternyata nggak milik siapa-siapa. Inggris dan Belanda tidak pernah secara hukum mengklaim Sipadan Ligitan menjadi teritorinya. Makanya kemudian begitu dia ditemukan oleh Malaysia dan Indonesia, status hukumnya menjadi tak bertuan gitu, terra nullius. Nah, itulah yang kemudian kita proses dan ya kita sudah tahu hasilnya adalah Malaysia yang kemudian diputuskan berhak atas kedua pulau itu kan gitu. Nah, berarti sekarang good newsnya adalah kita udah nggak punya lagi masalah ketidakjelasan kepemilikan atas pulau. Itu good newsnya. Yang artinya sekarang berarti urusan kita hanya perbatasan saja, menarik garis batas gitu kan. Nah, kalau saya boleh sedikit ke Natuna, banyak juga yang salah tuh menurut saya Mbak Lia, yang mengira bahwa Tiongkok ini mengklaim Natuna. Mungkin ada juga yang benar adalah Tiongkok tidak pernah mengklaim Natuna sebagai pulau. Dia mengklaim memang perairan di dekat Natuna, gitu kan. Yang karena memang kita dari Natuna itu berhak untuk mengklaim 200 kan, sehingga tumpang tindihlah dengan klaim dia. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, berikutnya berarti tantangannya adalah satu tantangan yang kita pikir tadi berat, yaitu ketidakjelasan kepemilikan daratan di kita udah nggak ada lagi. Tantangan berikutnya adalah berarti menyelesaikan garis batas. Nah, kenapa garis batas ini jadi rumit diselesaikan? Saya mau cerita kalau misalnya kita dengan Singapura, misalkan kebayangkan kan dekat sekali tuh. Itu yang tumpang tindih adalah laut teritorialnya di sana. Kan laut teritorial itu 12 mil tuh. Jangankan 12 mil, kita baru ngeklaim 3 mil aja udah sampai Singapura kan gitu. Makanya laut yang tipis itu adalah laut teritorial yang kita harus bagi. Nah, ini kalau pembagian laut teritorial ini jelas hukumnya di pasal 15 UNCLOS dibilang menggunakan garis tengah. Kira-kira bahasa sederhana gitulah. Kalau karena jelas petunjuknya pakai garis tengah kan gampang tuh, kalau kami orang teknis gampang kan bikin garis tengah itu pakai matematika biasa gitu. So far sih harusnya oke. Masalah yang muncul yang lain adalah tidak semua aturan membuat kita bicara teknis dulu ya, membuat batas itu
pakai aturan garis tengah, Mbak Lia. Ada pasal lain, misalnya kalau di Selat Malaka itu kan lebar tuh, yang tumpang tindih itu ZEE-nya gitu kan. Pasalnya tidak mengatakan harus pakai garis tengah atau harus sama jarak, nggak ada gitu. Pasalnya bilang gini, pokoknya dua negara itu harus berbagi laut untuk mencapai solusi yang adil. Begitu bunyi pasalnya. Luas sekali maknanya, Mas ya. multi interpretasi sekali ya. Oke. Jadi pasal 74 dan pasal 83 yang menentukan berurusan dengan batas ZEE dan landas kontinen itu sama-sama bunyi pasalnya untuk mencapai solusi adil. Nah, itulah yang menurut saya kemudian tantangannya gitu. Kalau kami orang teknisnya disuruh menentukan garis nih dengan bunyi pasal itu. Saya akan mikir nih gimana ya, kalau bagi saya mungkin udah pakai garis tengah dulu aja, gitu kan. Lalu kemudian kita sodorkan. Kalau keduanya kemudian menganggap, oh ya ini adil kok, gitu kan, misalnya, diterima. Tapi umumnya kan pasti tidak begitu. Adil itu kemudian diinterpretasi oleh masing-masing pihak, sebenarnya dalam rangka mendapatkan ruang yang lebih luas pasti kan. Dan itu saya kira wajar juga, gitu. Karena asalnya bunyinya begitu, kemudian ketidakpastiannya menjadi tinggi, gitu Mbak. Itu secara legal dan teknisnya di situ tuh persoalan. Kalau di aspek non teknisnya gimana nih Mas? Maksud saya gini, ada orang yang bilang bahwa di beberapa negara ya perbatasan itu diperlakukan sebagai pintu gerbang gitu loh Mas ya, untuk menyambut welcoming guest, menyambut inilah tamu, orang-orang dan lain-lain. Tapi di Indonesia itu terkadang perbatasan tuh dianggap sebagai halaman belakang gitu kan, kurang diurus gitu loh. Nah kalau dari perspektif ini gimana nih kalau menurut Mas Andi? Karena kan pasti Mas Andi juga mengamati gimana dinamika sosial politik untuk hal-hal perbatasan ya, karena saya pernah baca di UGM sendiri kan KKN-nya itu juga ke salah satu pulau terluar ya Mas ya. Ya, di UI pun seperti itu. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya mungkin dari kalangan akademis itu sudah mulai memberi perhatian lebih gitu kan terhadap kawasan perbatasan Indonesia ini dengan mengerahkan mahasiswa-mahasiswa untuk bisa terlibat dalam aktivitas community development di sana. Gimana nih Mas kalau melihat hal ini Mas? Pertama saya setuju tuh kalau bahwa aspeknya tentu saja di luar teknis legal ya, karena kan biasanya legal teknis tuh agak gampang karena ada pasalnya, ada rumusnya, ada aturannya jelas, ada rumusnya, betul. Saya selalu bilang gitu, seandainya saja urusan batas ini urusan orang yuridisi saja, mesti udah tahun 1700 sudah selesai, karena kan jelas tuh rumus matematikanya apa ya, tapi ternyata tidak begitu. Jadi kami harus belajar banyak tentang di luar itu. Nah, tentang pertama mungkin soal ini pendekatan pengelolaan perbatasan. Kalau dari dulu sebelum saya, kalau kita lihat gitu sejarahnya dan baca-baca dokumennya, umumnya pendekatannya security, keamanan, security approach gitu ya. Yang penting aman, yang penting ini segala macam gitu. Nah itu ternyata dibuktikan di mana-mana it doesn't work effectively lah paling tidak. Soal keamanan memang sih perlu kita jaga pasti, tapi di luar itu kan di situ hidup orang kan. Sehingga kemudian pendekatan yang mungkin dianggap orang lebih baik harusnya adalah pendekatan kesejahteraan, prosperity approach. Sehingga membuat garis itu adalah satu hal, tapi membuat orang hidup nyaman di sekitar garis batas adalah hal yang lain. Gitu. Nah itu yang menurut saya kemudian sebenarnya Mbak, kalau kita bicara soal teori ya, secara teoritis gitu, Indonesia sudah melakukan itu dengan cukup baik menurut saya, atau paling tidak usahanya. Kan kemudian dibentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNP itu ada kan gitu ya. Nah itu kan sebenarnya dalam rangka bukan soal membuat garisnya kalau beliau yang ada di sana, tapi benar-benar membuat daerah perbatasan menjadi kalau istilah kita tadi halaman depan, halaman untuk sebagai pintu masuk gitu. Jadi wajah cantiknya ada di situ sehingga orang masuk itu benar-benar nyaman gitu, bukan halaman belakang. Cuman memang faktanya adalah kalau kita bicara soal, saya bukan ahli pembangunan tapi paling tidak secara common sense saya lihat memang masih sangat banyak yang harus dilakukan di perbatasan dalam konteks itu tadi. Karena kesenjangan, disparitas kan dengan mudah kita bisa lihat gitu. Dan yang menarik lagi kalau saya bilang itu dilema perbatasan kalau mungkin istilah saya, atau ironi perbatasan ya. Jadi apa yang terjadi di kota atau apa yang terjadi di perbatasan bisa sama yang terjadi, tapi dampaknya bisa beda banget. Contohnya gini, kalau di perbatasan teman-teman kita di sana kalau misalnya katakan belanja pakai currency-nya tetangga, itu cukup mudah kita akan membahas soal nasionalisme. Gimana nih orang perbatasan kok pakai ringgit misalnya gitu ya. Nah, misalnya gitu. Itu nasionalisme segala macam dibahas.
Tapi sebenarnya di sisi yang lain, teman-teman kita di Jakarta banyak banget loh yang arisan pakai dolar. Iya betul Mas. Itu keren gitu. Iya. Ya nggak sih? Atau yang lain lagi misalnya, begitu teman-teman kita di perbatasan berobat untuk kesehatan dia dikatakan di puskesmas sebelah atau rumah sakit sebelah, kita kan bicara soal nasionalisme segala macam. Tapi artis kita pencet jerawat aja di Singapura kok. Dan itu biasa aja atau menjadi sesuatu yang justru keren gitu, masuk infotainment. Nah maksud saya begini, saya selalu bilang gini ke mahasiswa, jadi inilah yang menandakan isu di perbatasan itu sensitif sekali. Bahkan isu yang sama loh ya, dengan terjadi di kota, itu bisa benar-benar sensitif kalau di perbatasan. Makanya harus lebih bagus pendekatannya, lebih serius kita benar-benar memahaminya. Jadi nggak bisa, maksud saya gini, kalau misalnya guyon saya gini, kalau mau nyalon jadi wali kota di kota, dengan jadi bupati di perbatasan, mungkin bisa sama pinternya, tapi bisa jadi dia lebih rumit urusannya di perbatasan itu, gitu. Walaupun pendekatannya mungkin sama, kira-kira gitu kan. Jadi karena memang prosperity approach itu menurut saya harus dikedepankan kalau di perbatasan, yang itu masih menurut saya jadi PR kalau boleh dibilang ya di kita gitu, yang kita harus dukung sama. Gitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Andi. Dan bagaimana untuk mengedepankan sisi kolaborasi dibandingkan dengan kompetisi dari aspek perbatasan Indonesia? Mari simak setelah break berikut ini. Dalam sebuah talk show ya Mas Andi pernah mengatakan hal yang menarik buat saya. Katanya Mas Andi berkata bahwa perbatasan seharusnya itu lebih melahirkan kolaborasi dibandingkan dengan kompetisi ini Mas. Nah ini menarik Mas, karena biasanya setiap ada konflik perbatasan itu kan memang yang keluar adalah aspek kompetisi ya. Atau mungkin tanpa ada konflik pun unsur kompetisi ini yang lebih menonjol gitu loh di perbatasan ya. Ya kalau kita ingat beberapa kasus, kalau kita misalnya sudah ada gesekan lagi misalnya sama Malaysia ya, Mas Andi pernah singgung tuh ya, langsung keluar ya ganyang Malaysia gitu kan, tapi selamatkan Siti Nurhaliza gitu ya. Ya guyonan angkatan kita ya Mas ya, angkatan milenial mungkin udah nggak tahu lagi nih. Dan jargon-jargon ini kan kerap digunakan untuk keperluan-keperluan ultranasionalis juga ya kadang ya Mas ya, karena kan ya perbatasan itu isu yang sangat seksi lah gitu ya untuk kelompok-kelompok yang suka mengeksploitasi isu-isu ultranasionalisme ini secara kurang proporsional lah seperti itu gitu loh. Nah gimana sih Mas Andi bisa menjelaskan bahwa masalah perbatasan ini sebetulnya bisa dilihat sisi kolaborasinya dibandingkan dengan sisi kompetisinya nih Mas? Ya, ada satu puisi yang diciptakan oleh Robert Frost tahun 1914 kalau nggak salah, itu saya selalu kutip dalam tulisan saya, judulnya Mending Walls atau menganyam tembok gitu ya, yang dia satu kalimatnya bunyinya, good fence makes good neighbors. Jadi ternyata pagar yang baik itu menjamin pertetanggaan yang baik, dia bilang. Adinya saya mikirnya kebalik, Mbak. Kalau kita memang jadi tetangganya udah baik banget hubungannya, nggak usah ada pagar sama sekali ya. Exactly. Tapi setelah saya dalami lagi dengan perbatasan ini, rupanya dia benar. Dia bilang gini, artinya kalau saya bahasakan ulang, iya kalau hubungannya baik terus. Kalau enggak, disitulah akan terjadi masalah kalau kita nggak punya pagar gitu. Maka sebelum hubungannya nggak baik, pagarnya ditetapkan dulu agar jelas sampai di mana hakmu dan sampai di mana kewajibanmu. Itu harus clear dulu. Sehingga itu yang baik. Begitu nanti terjadi masalah, itu nggak akan jadi masalah lagi kan gitu. Karena udah jelas sampai di mana hak dan kewajibannya gitu. Jadi saya bilang batas ini tetap perlu, tapi dalam rangka itu tadi menegaskan hak dan kewajiban sampai mana. Artinya sampai apa yang harus saya kelola, apa yang tidak harus saya kelola, apa yang boleh saya eksploitasi, apa yang tidak. Kalau itu clear di hubungan yang kita baik, kalau nanti hubungan nggak baik misalnya karena apapun, nggak akan ada konflik itu. Itu pertama. Kenapa batas kemudian tetap penting. Yang kedua, saya bilang gini, dunia ini kan menjadi we live in the borderless world gitu, borderless world gitu. Orang bilang gitu kan. Terutama kalau kita lihat sejarahnya bagaimana tembok Berlin jatuh tuh tahun 89-90. Lalu Kenichi Omae itu menciptakanlah istilah itu. Kita ini hidup di dunia tanpa batas nih sekarang.
Tapi kalau menurut saya akhirnya itu betul banget, tapi batas bukan berarti harus dihilangkan. Batas ditegaskan, tetapi agar borderless world-nya itu benar-benar tercipta, batas itu harusnya menjadi facilitating interaction, bukan excluding others from the other gitu. Oh, excluding one from the other. Maksudnya gini, misalnya kayak kita dengan Malaysia tuh, batasnya tegas dalam rangka itu tadi kewajiban jelas, tapi interaksi antar orangnya juga harus dipromot. Saya kebetulan kan sekarang di universitas, Mbak, dan kebetulan di kantor internasional juga gitu. Kami itu kan diminta banget untuk di pertanyaan yang paling sederhana gini, oke, berapa mahasiswa internasionalmu? Berapa yang berhasil kamu kirim ke luar negeri? Kan gitu kan, 2 pertanyaan penting itu kan. Jadi sebanyak mungkin semakin bagus. Oh, berarti kan interaksi dong yang sebenarnya kita perlukan, gitu kan. Nah, artinya batas itu jelas dalam rangka membuat kewajiban dan haknya jelas, tapi dia tidak boleh exclude others atau dia boleh preventing movement interaksi, karena interaksi itu justru yang akan diperlukan untuk macam-macam, Mbak. Kita udah tahu ya, jenengan tinggal di Australia, saya di Indonesia. Dari pengalaman itu aja kita jadi paham kan bahwa interaksi antar bangsa itu penting sekali sebenarnya untuk membuat kita lebih paham dan terjadinya kolaborasi kan. Macam-macam lah contohnya, tentang ekonomi pasti, pemahaman lah paling tidak menurut saya sih. Contoh sederhana gini, kalau kita misalnya benar-benar tidak ke Malaysia nih, kita mungkin salah paham tentang Malaysia. Saya dulu di zaman kecil gitu, pasti ada guyon tentang bahasa Malaysia yang aneh itu, kayak angkatan daratnya katanya namanya pasukan injak-injak bumi atau apa gitu ya, atau toiletnya namanya bilik termenung gitu. Anehnya, dan saya percaya loh waktu itu SMP SMA tuh. Tapi kemudian begitu ketemu dengan teman Malaysia, dia ketawa ngeliat saya, like, what? Bukan itu, nggak ada di situ. Jadi bayangkan betapa kita mudahnya terjebak dalam satu guyon atau jargon atau semacam itu tanpa berusaha mengkonfirmasi. Karena kalau menurut saya kita nggak punya teman di situ. Tapi kalau sekarang punya teman, kita jadi kayak seperti misalnya gini, katanya Australia begini-begini. Saya kan mikir ulang, masa sih? Saya tinggal di sana lama loh. At least kemudian saya bertanya lah kepada dia. Itu kan berarti bordersnya nggak ada dalam konteks ini. Jadi borders dalam konteks tadi menegaskan hak kewajiban iya, tapi dia tidak boleh melarang orang atau preventing people from crossing the border untuk interaksi gitu sih kalau saya bilang. Oke, jadi kalau secara teknisnya tetap perlu ditegakkan ya Mas ya, lewat aspek perbatasan, lewat ilmu geodesi maupun hukum internasional, tapi mungkin secara sosiokultural dan politik batas itu sebetulnya adalah alat untuk kemudian lebih mempromosikan atau meningkatkan people to people interaction and understanding gitu kali Mas ya. Dan kita menjadi semakin kaya ya, bahwa kita kenal dengan teman-teman dari berbagai negara dengan budayanya masing-masing, dengan pola pikir masing-masing, kan, dengan ideologi masing-masing, dan dengan batas itu ya kita tidak apa-apa gitu ya, tetap tidak terkotak-kotak, tapi kita lebih saling mengenal gitu kali ya Mas ya. Bagaimana perbatasan seharusnya lebih meningkatkan kolaborasi dibandingkan kompetisi itu tadi. Oke, Mas Andi Arsana, terima kasih banyak atas waktunya Mas di tengah kesibukan nih, walaupun sekarang sudah masuk ke libur semester ya, bisa lebih bernapas lega sedikit nih ya sebelum mulai lagi perkuliahan di semester depan. Sehat-sehat selalu Mas, salam untuk keluarga, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan sukses juga terus menyuarakan dan mendiseminasikan ilmu-ilmu tentang geodesi dan perbatasan di Indonesia. Terima kasih, selamat sore.